Jika kita melintas di Jalan Pamedan Kepatihan, di sisi barat ada sebuah bangunan masjid. Tak nampak memang bangunan masjid tersebut adalah masjid tua, karena bagian depan jalan menuju ke masjid memang bangunan baru. Namun jika kita berhenti sejenak dan menengok bagian dalamnya, baru diketahui masjid tersebut memiliki gaya arsitektur khas keraton. Ya, masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Al-Fatih. Berdiri pada tahun 1891 Masehi atau 1312 Hijriah, bangunan ini merupakan peninggalan Pakubuwono ke-10. Masjid Al-Fatih adalah salah satu peninggalan sejarah. Pembangunan dilaksanakan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang saat itu menjabat sebagai Patih Dalem. Letaknya di Kampung Kepatihan yang merupakan salah satu kampung tertua di kota Solo. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa sahnya usia masjid ini sudah cukup tua. Masjid Kepatihan sangat khas dengan warna biru, dengan 12 soko guru jati dan serambinya berbentuk limasan yang membuat sejuk saat digunakan untuk sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah masjid? Tak terasa 1 tahun berlalu, saat ini kita kembali lagi bersama jelajah masjid di bulan Ramadan, tentunya untuk menjelajahi, mendatangi masjid-masjid yang memiliki nilai historis. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Fatih. Masjid ini merupakan satu masjid yang berada di daerah Kepatihan, dekat dengan Keraton Surakarta. Dari namanya saja, tentu sahabat-sahabat di rumah sudah bisa memprediksi bahwa tentunya masjid ini merupakan masjid yang memiliki kekerabatan atau ikatan dengan Masjid Keraton Surakarta. Penasaran tentang apa saja yang berada di masjid ini, baik nilai historisnya ataupun kegiatan-kegiatan yang berjalan di Masjid Al-Fatih di Kepatihan Surakarta ini? Tentunya terus ikuti jelajah masjid. Akan tetapi sebelum kita masuk ke Masjid Al-Fatih, sedikit kami berikan informasi bahwa masjid ini umurnya sudah lebih daripada 1 abad. Artinya nilai historis di masjid ini tentunya sangat membuat kita semua penasaran, karena masjid ini tepatnya berdiri pada tahun 1891 Masehi atau bertepatan dengan 1312 Hijriah. Biar tidak semakin penasaran, yuk kita masuk ke Masjid Al-Fatih. Nah sahabat TV 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita berjalan-jalan mengelilingi Masjid Al-Fatih yang ada di Kepatihan ini, alhamdulillah saat ini berkenan hadir bersama kita semua beliau Ustadz Abdur Rahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sahabat-sahabat jelajah masjid pada kesempatan kali ini untuk berbagi informasi terkait Masjid Al-Fatih Ustadz. Kalau boleh tahu Ustadz Abdur Rahim sendiri kedudukannya di Masjid Al-Fatih ini sebagai penanggung jawab atau apa Ustadz? Saya Abdur Rahim di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta sebagai
wakil ketua PKM. PKM. Wakil ketua pengurus kemakmuran Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta. Kemudian juga merangkap sebagai koordinator pendidikan dan dakwah. Jadi memang yang mengurusi semua aktivitas kegiatan dakwah yang ada di Masjid Al-Fatih niki, Ustaz. Barangkali mungkin bisa di-share kepada sahabat yang di rumah, Ustaz. Untuk Masjid Al-Fatih sendiri itu awal berdirinya atau enggak awal mulai didirikannya Masjid Al-Fatih ini itu mulai tahun berapa aja, Ustaz? Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta itu mulai didirikan tahun 1312 Hijriah. Oh, Ustaz. Atau 1891 Masehi. Kira-kira sekitar 134 tahun yang lalu. Didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV atas perintah daripada Sri Sunan Pakubuwono X. Beliau sebagai patih dalam keraton Pakubuwono. Ya. Artinya masjid ini memiliki ikatan yang erat dengan kesultanan di Keraton Surakarta. Apakah nama Al-Fatih sendiri juga diambil daripada karena beliau selaku pendiri adalah kepatihan daripada Kesultanan Surakarta, Ustaz? Jadi mulai didirikan tahun 1312 Hijriah itu nama masjid hanya Masjid Kepatihan saja. Masjid Kepatihan. Sekitar tahun 2000-an ya. Sekitar tahun 2000-an itu atas inisiatif Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Siddiq selaku Ketua Takmir Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta, beliau menambah nama Arab di dalam Masjid Al-Fatih Kepatihan. Ya. Sama artinya pembuka ya. Pembuka, seperti juga nama Kepatihan Fatih. Kepatihan Al-Fatih, pembuka. Kalau dari berjalannya masa demi masa, waktu demi waktu, untuk imam sendiri mungkin di Masjid Al-Fatih ini apakah memang memberdayakan dalam tanda petik, memberdayakan para ustadz-ustadz di sekitar sini saja, atau mungkin ada dari dalam Keraton Surakarta yang juga ikut mengimami di tempat ini karena erat kaitannya dengan Keraton Surakarta? Untuk imam di sini, imam rawatib itu ada 3. Untuk imam subuh itu Bapak Haji Muhammad Khairi, kemudian sama imam sholat duhur. Untuk sholat asar dan sholat maghrib saya sendiri, dan untuk sholat isya beliau Bapak Haji Muhammad Salahuddin, Dr. Haji Muhammad Salahuddin. Semuanya berdomisili di Kepatihan. Tidak ada satupun yang dari keraton. Kalau untuk desain sendiri dari Masjid Al-Fatih di Kepatihan ini, apakah sudah mengalami perubahan atau masih orisinil seperti dulu pertama kali didirikan, Ustaz? Ada beberapa perubahan ya. Mulai awal dibangun Masjid Kepatihan ini, cuman yang utama, masjid utama itu ruang inti ya, ruang inti itu sama teras sedikit. Kemudian ada perluasan serambi sama keputren. Ya, keputren itu sama kanan kiri. Kemudian perluasan lagi ini yang terbaru itu mungkin tahun 70-an ya. Ini mulai dari ini sampai ke sini. Kemudian tahun berikutnya yang tahun 1989 ini pembangunan perluasan Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta, bangunan yang baru. Difungsikan untuk apa kalau bangunan baru? Kalau yang bangunan baru itu di bawah aula umum, buat pertemuan rapat, buat pernikahan juga bisa, atau pertemuan RT dan lain sebagainya. Kemudian
Untuk yang atas statusnya masjid. Oh, statusnya masjid. Ada tangga naik yang berhubungan dengan masjid. Kalau Kalau dulu di sini bangunan lama itu di sini ada kolam, ya, ada kolam sebelum masuk ke masjid. Oh, ya. Kayak kobuan Ya, gitu. kayak kobuan. Zaman dulu kan, apa namanya, sebelum masjid ada kobuan, gitu. Tempat cuci kaki dan sebagainya. Waduh. Kalau yang dalam itu adalah bangunan inti ketika awal mula dibangun dan sampai sekarang belum dirubah. Artinya kalau kita bahasakan Jawa, cagak-cagaknya atau tiang-tiangnya itu masih asli, Ustaz? Masih asli. Masih asli. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Cuman hanya pengecatan saja. Oh, pengecatan saja. Ada 4 sokok guru ya. Oh, nggih. Kalau yang di apa namanya mimbar itu ada tempat untuk khotib Jumat itu ada buah srikaya. Oh, okay. Buah srikaya itu ada banyak bijinya. Itu filosofinya yang memberikan khotib di situ adalah orang yang memiliki ilmu yang isinya banyak. Ya. Penyampaian sedikit tapi isinya banyak. Oh, Masya Allah. Ya, berisi lah. Kemudian juga ada kaligrafi tulisan Sayyidina Umar, itu pintu masuk putri, ruang keputren sama laki-laki di sebelah sana. Oh iya. Itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu. Kemudian juga ada kaligrafi tahun pendirian. Tahun pendirian. Oh iya. Ya. 1312 itu tahun pendirian Hijriah. Ini ada kaligrafi Muhammad, Allah Muhammad, ya. Ada Allah Muhammad. Itu masih orisinil, Ustaz, ya? Masih orisinil semuanya. Oke, ya. Artinya masjid ini memang sudah 1 abad lebih. 134. 1 abad lebih berperan sebagai salah satu masjid yang mempengaruhi dakwah di sekitar Karesiden Surakarta. Sahabat, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berbincang kembali bersama beliau, Ustadz Abdur Rahim, terkait seputar kegiatan yang berada di Masjid Al-Fatih dari masa ke masa. Untuk itu tetap bersama kami di Jelajah Masjid. Ustadz, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan sahabat-sahabat Jelajah Masjid. Kalau tadi kita mengulas sedikit tentang bangunan yang ada di Masjid Al-Fatih ini, mungkin bisa di-share juga kepada kita, Ustadz, terkait dengan kegiatan atau peran dari Masjid Al-Fatih ini dalam syiar Islam, terutama yang berada di Kepatihan dan sekitarnya. Barangkali mungkin ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, begitu, Ustadz.
Ya, untuk kegiatan Masjid Al-Fatih Kabupaten Surakarta itu kegiatan rutinan mingguan, ada setiap malam Kamis, pengajian setiap malam Kamis, dan juga setiap Ahad pagi kuliah subuh. Kemudian ada kegiatan bulanan untuk pengajian bapak-bapak, pengajian kebab setiap malam Ahad pertama. Kebab ya, kajian bapak. Oh, kajian bapak-bapak. Kajiannya bapak-bapak. Kebab kajiannya bapak-bapak. Kemudian untuk ada setiap sebulan sekali santri, silaturahmi remaja putri, setiap malam Sabtu ketiga. Ya. Kemudian ada rutinan ibu-ibu setiap malam Jumat. Mingguan berarti itu mingguan. Setiap malam Jumat mingguan. Kemudian ada kegiatan remaja setiap malam Sabtu keberapa itu Pak saya? Kedua nggak salah. Kemudian untuk pendidikan di sini ada pendidikan TPA. Itu ada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Ridho. Untuk kegiatan yang lainnya diantaranya setiap malam Selasa ada semaan Al-Quran 30 juz, satu juz ya, setiap malam satu juz. Setiap malam Selasa yang diampu oleh Ustadz Agus Himawan. Oh, Ustadz Agus Himawan. Kemudian ada lagi setiap malam Sabtu, kemudian malam Ahad, malam Senin, dan malam Rebo itu ada tadarus siman Quran, tadarusan ya. Ya, tadarusan. Ya, remaja masjid juga bapak-bapak di dalam masjid. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya seperti kegiatan masyarakat itu di sini juga ada tim untuk ngurus jenazah. Itu diketuai oleh Bapak Suyono. Pak Suyono sama Bapak Nardi, Bapak Sunardi. Semangat itu. Untuk yang lainnya ada kegiatan di bulan Ramadan insyaallah nanti itu ada ngopi nanti insyaallah setiap 2 minggu sekali. Dan juga ada kegiatan mungkin di Ramadan ada kuliah subuh setiap hari, kemudian kultum setiap hari, kemudian khataman Al-Quran setiap malam 22 Ramadan. Malam 22 Ramadan. Kemudian ada tilawatul Quran ibu-ibu khusus Surakarta itu di sini. Kemudian ada semaan 30 juz itu hari Ahad terakhir di bulan Ramadan yang dari para hufad Al-Quran dari Masjid Agung. Itu untuk kegiatan berarti sifatnya tahunan ya Ustaz? Iya, tahunan. Kalau untuk Ramadan sendiri, karena ini berkaitan juga dengan bulan Ramadan, kalau untuk kegiatan Ramadan sendiri, apakah masjid ini dibuka 24 jam Ustaz? Selama Ramadan, masjid ini dibuka 24 jam. 24 jam? Ya, 24 jam. Artinya siapapun boleh masuk ke masjid untuk iktikaf dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi untuk kegiatan masjid sendiri untuk malam iktikaf atau sholat malam itu 10 hari terakhir. Oh, jadi ada sholat malam di 10 hari terakhir. Ya, sholat malam kemarin tanggal malam 21 ya sampai terakhir 30. Disertai sahur bersama atau tidak Ustaz? Ya, disertai sahur bersama. Ya, tentunya yang menjadi daya tarik mereka. Okay. Ya, walaupun mungkin nasi bungkus kadarnya, tapi alhamdulillah banyak yang datang. Banyak ya.
Artinya memang masyarakat tertarik dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau untuk buka bersama juga diadakan di sini, Ustaz? Untuk buka bersama diadakan setiap sore. Setiap sore. Setiap sore sebelum buka bersama itu ada kajian. Ya, mulai jam 5:45 sampai maghrib. Kemudian buka bersama sekitar 120 sampai 150 bungkus atau porsi begitu ya. Yang notabene yang hadir ya jamaah sekitar, warga sekitar. Sini juga dari luar juga ada. Dari luar juga ada. Artinya memang kegiatan di bulan Ramadan yang merupakan kegiatan tahunan di Masjid Al-Fatih bisa terbilang padat nih kegiatannya. Bisa terbilang padat. Mungkin ada satu hal pesan-kesan mungkin yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah berkaitan dengan keberadaan Masjid Al-Fatih sendiri di Kepatihan ini, Ustaz. Dari kami selaku pengurus Kemakmuran Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ya memohon dan mengharapkan kepada warga sekitar Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta khususnya bisa memakmurkan Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta dengan beberapa kegiatan yang sudah ada, mulai dari anak-anak ada TPA, kemudian mulai dari remaja ada kegiatan namanya kobar, kemudian ada santri silaturahmi remaja putri, kemudian khusus bapak-bapak juga ada kajian bapak-bapak, kemudian khusus ibu-ibu setiap malam Jumat juga ada, dan juga kami menghimbau mengharapkan kepada warga sekitar untuk bisa memakmurkan masjid dengan menghadiri beberapa kegiatan yang sudah ada dan juga bisa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan kesediaannya yang sudah diberikan untuk sahabat-sahabat jelajah masjid berkaitan dengan kegiatan di Masjid Al-Fatih ini. Sahabat, itu tadi perbincangan kita dengan beliau Ustadz Abdur Rahim seputar kegiatan yang ada di Masjid Al-Fatih ini, dan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa kegiatan di Masjid Al-Fatih ini sangat komplit. Dari mulai remaja yang putri ada, yang putra ada, anak-anak juga ada, untuk bapak-bapak sendiri ada, untuk ibu-ibu juga ada. Kemudian tadi disampaikan bahwa kegiatan Ramadan di Masjid Al-Fatih ini sangat padat sekali juga dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Bagi sahabat semua, sahabat jelajah masjid, coba mampir ke Masjid Al-Fatih di Kepatihan Surakarta ini. Mungkin episode di Masjid Al-Fatih kita cukupkan di sini, tapi terus ikuti perjalanan kami di Jelajah Masjid TV 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.